Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, jumpa lagi dalam IP Channel. Kali ini saya Isfarida akan menjelaskan materi tentang cerita teks inspiratif. Untuk memahami materi tersebut, simaklah video berikut ini. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu tentang materi kompetensi dasar 3.11, yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks yang dibaca dan didengar. Selanjutnya yaitu 4.11, yaitu menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Tujuan yang ingin dicapai yaitu dapat mendata isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Suatu proses berpikir dan fokus kepada suatu permasalahan, maka akan muncul inspirasi untuk menyelesaikannya. Nah, di sini materi yang sekarang yaitu tentang teks cerita inspiratif, itu berarti kalian ajak untuk memahami lebih dalam tentang apa itu teks inspiratif. Lalu apa itu cerita teks inspiratif? Ya, cerita teks inspiratif yaitu suatu hasil pemikiran yang menciptakan ide yang kreatif yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Sedangkan cerita inspiratif yaitu suatu hasil pemikiran yang menciptakan ide yang kreatif yang dituangkan ke dalam bentuk lisan. Lalu apa fungsi dari teks cerita inspiratif itu sendiri? Fungsi dari teks cerita inspiratif yaitu untuk memberikan motivasi kepada pembaca dari suatu cerita yang berisi inspirasi atau pemikiran kreatif yang sebelumnya tidak terpikirkan. Lalu apa saja yang sering ada pada cerita inspiratif? Dalam cerita inspiratif biasanya ada ungkapan simpati, ada ungkapan kepedulian, dan juga ada ungkapan empati. Sekarang perhatikan penjelasannya. Yang pertama adalah ungkapan simpati. Ungkapan simpati yaitu suatu ungkapan perasaan seseorang yang muncul atas dasar ketertarikan kejiwaan yang diekspresikan ke dalam bentuk kalimat. Contoh, saya turut berduka cita atas musibah yang menimpamu. Semoga secepatnya ada jalan keluar. Nah, itu adalah contoh dari ungkapan simpati. Yang nomor 2 yaitu ungkapan kepedulian. Ungkapan kepedulian di sini adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang melalui tindakan dengan ikut terlibat di dalamnya. Contohnya, ikut mencari dana bantuan untuk korban banjir. Nah, itu adalah contoh dari kepedulian. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu ungkapan perasaan empati. Di sini yaitu perasaan empati itu yaitu terlibatnya suatu perasaan yang dialami oleh orang lain seakan-akan diri kita yang mengalaminya. Contohnya, hati masyarakat merasa geram mendengar perlakuan yang tidak senonoh itu. Nah, itu yang terlibat kan orang lain, yang tertimpa orang lain, tetapi kita ikut merasakan di dalamnya, seakan-akan merasakan ikut terlibat di dalamnya. Contoh yang nomor 2, masyarakat bersorak atas kemenangan pertandingan sepak bola. Nah, ini perasaan empati. Kata masyarakat bersorak atas kemenangan pertandingan sepak bola, padahal yang bermain pertandingan sepak bola itu hanya beberapa orang, tetapi di sini masyarakat merasa terlibat di dalamnya, seolah-olah masyarakat pun ikut berlomba dalam permainan
pertandingan sepak bola tersebut. Jadi kesimpulannya dari cerita teks inspiratif itu ada ungkapan simpati, ada ungkapan kepedulian, dan ada juga ungkapan empati. Demikianlah materi tentang cerita teks inspiratif yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.